negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. 2024 presiden kita Anies Baswedan. 2024 presiden kita Anies Baswedan. 2024 presiden kita Anies Baswedan. Jadi sebetulnya kalau kita agak tenang sedikit, kita mencium ada semacam kepanikan di dalam rezim ini. Orang panik biasanya ingin cari pegangan apa aja, kayak orang hanyut, dia mau raih apa aja tuh. Entah itu kaleng bekas, hanyut, batang pohon. Jadi kepanikan menunjukkan ada krisis sebetulnya. Itu dulu poinnya. Untuk awal mula terbentuknya deklarasi ini terwujud ini panggilan, karena memang kami di sini membutuhkan sosok Bapak Anies untuk menjadi presiden di periode 2024-2029 nanti. Dikarenakan figur beliau ini sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Dari segi amanah, dari segi ya banyak faktor yang sifatnya Bapak Anies Baswedan ini sudah layak dan sangat amat layak dan dibutuhkan oleh bangsa ini untuk memimpin, sehingga di kedepannya bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera, dan terutama membanggakan di mata dunia. Seperti itu aja. Dan untuk yang kenapa? Kalau untuk yang kedua mungkin bisa rekan saya. Mana aja organisasi? Bisa ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari ex narapidana terorisme. Jadi dukungan kami terhadap pencalonan Bapak Anies Baswedan sebagai calon Presiden RI untuk periode 2024 sampai 2029 dilatar belakangi bahwa kita menginginkan adanya perubahan yang lebih baik buat bangsa dan negeri ini. Kita ingin bahwa nilai-nilai universal dari nilai-nilai Islam itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai seorang dai, seorang aktivis, segala upaya yang bisa mendukung untuk diterapkan nilai kebaikan akan kita dukung, akan kita sokong agar nantinya kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih damai, sebagaimana yang kita harapkan. Amin. Langkah selanjutnya Pak, setelah ada deklarasi ini kan tadi kan kata Bapak ini sebuah panggilan. Ya. Terus langsung bagaimana langkahnya terhadap nanti ada pertemuan itu dengan Anies Baswedan atau bagaimana? Ya, insya Allah kalau memang hal tersebut dapat diwujudkan, ya kita berharap, karena sekali lagi seperti apa yang sudah dikatakan tadi, dalam hal ini kami terus akan mendukung, akan yang sifatnya berada di belakang Bapak Anies Baswedan dalam pemilihan presiden di 2024 dan 2029 nanti. Jadi saya berharap apabila ada kesempatan hal itu terjadi, ya oke, kenapa enggak gitu loh. Deklarasi sang presiden. Untuk Anies Baswedan. Presiden RI periode 2024-2029. Kami rakyat Indonesia. Khususnya umat Islam. Dengan ini menyatakan dan mendeklarasikannya. Satu, mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami relawan nasional, sahabat milenial Anies, for Presiden menyatakan mendukung calon Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Anies Rashid Baswedan SEMPP PSD untuk menjadi pemimpin Indonesia di tahun 2024. Hal-hal lain untuk mencapai kesuksesan dan kemenangan akan dilaksanakan
dengan cara seksama berdasarkan nilai-nilai luhur agama, konstitusi, dan Pancasila. Demikianlah deklarasi ini kami laksanakan dengan penuh kesadaran sebagai putra-putri bangsa, wabil khusus generasi milenial dan generasi milenial kelompok pemuda sebagai wujud kecintaan mendalam kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anies dijegal, rakyat berontak. Langkah politik Surya Paloh layak diacungi 2 jempol. Keputusan politisi kawakan ini memajukan deklarasi Anies Baswedan 1 bulan lebih awal ketimbang jadwal sebelumnya sungguh tepat membantu. Tepat karena Nasdem mendapat nilai plus di mata rakyat sebagai deklarator pertama. Tepat karena deklarasi ini kembali membangun rasa percaya diri para pendukung Anies yang gulana menunggu kepastian. Dan tepat karena langkah politik ini membungkam agenda busuk penjagalan Anies. Isu penjagalan Anies bukan wacana kaleng-kaleng. Kabar dia akan ditersangkakan dan dipenjara telah lama menjadi bisik-bisik politik dan meledak di publik usai mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyatakan kekhawatiran. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman mengaku mendengar informasi sejumlah pihak yang menjegal Anies maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Benny menyebut sosok ini gendruwo lantaran tidak terlihat. Tidak sedikit yang menuding 3 pernyataan politisi ini sebatas gimmick atau trik politik. Namun pernyataan ketiganya mendapat penguatan dari investigasi koran Tempo berjudul Manuver Firly Menjegal Anies. Setidaknya dapat poin dalam laporan Tempo yang mengarah ke dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Pertama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri mendesak Satuan Tugas Satgas penyelidik agar menaikkan kasus Formula E dari penyelidikan menjadi penyidikan dan meningkatkan status Anies. Satgas menolak karena tidak cukup bukti, namun mereka terus didesak. Kedua, Firly Bahuri akan lobby Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK agar BPK bersedia mengeluarkan hasil audit yang menyatakan terdapat kerugian negara dalam penyelenggaraan Formula E. Ketiga, Firly dan Karyoto meminta tim penyelidik untuk mencari pakar hukum pidana yang bersedia menjelaskan kasus Formula E sebagai pelanggaran pidana. Keempat, keinginan menjadikan Anies tersangka ditargetkan sebelum partai politik atau parpol mendeklarasikan Anies sebagai capres pada 2024. Poin keempat mengindikasi bahwa penanganan perkara Formula E adalah politis, bukan murni penegakan hukum. Dan karena ada unsur politis, sangat rasional bila imbasnya juga bersifat politis. Rakyat pendukung Anies akan melihat upaya Ketua KPK sebagai instruksi dari orang kuat dan atau oligarki. Sementara begitu banyak kasus di KPK yang